Nah, ketika misalnya sudah Bapak Ibu berhasil masuk ya sebagai PIC, selanjutnya mungkin ingin melakukan penggantian PIC atau ingin menambah akses pegawai atau ingin memberikan kepada kuasa. Kuasa dalam hal ini bisa konsultan atau pihak lain, kemudian melakukan pendaftaran kuasa itu oleh kita, oleh pemberi kuasa dan juga bagaimana mencabut aksesnya. Ini kita akan lihat nih. Jadi ini ruang lingkupnya. Sekarang kita coba ke penggantian PIC. Nah, tadi PIC itu adalah orang yang memiliki otoritas pertama sekali ya. Siapa PIC itu? Jadi PIC itu kita lihat di data profil. Data profil itu akan terlihat siapa yang bertanggung jawab menjadi direktur utama yang didaftarkan pertama kali di dalam administrasi perpajakan ya. Jadi kalau di sini contohnya Raka itu sebagai direktur utama. Nah, itu berarti dia sebagai PIC pertama yang memiliki otoritas untuk mendaftarkan, mengubah, menghapus akses pihak terkait yang ada dalam konteks ini. Jadi siapa yang akan dia tunjuk sebagai pengelola dalam user PT Raka ini dia bisa menunjuk yang lain. Default PSC untuk pertama kali mengacu pada isian yang ada dalam kode identitas penanggung jawab ya. Silakan dilihat. Nah, jadi eh, dia baru bisa melakukan penggantian ya melalui menu, melalui user ya Raka ini. Seperti itu. Nah, ketika masuk di dalam Cortex, tadi kan DJP online. Kalau di Cortex namanya di profil. Di profil, nama PSC tunjuk saat ini dalam Cortex silakan masuk ke menu profil. Nanti di menu profil itu akan dilihat pihak terkait. Nanti pilih pihak terkait. Kemudian pada menu pihak terkait tersebut, submenu pihak terkait akan disajikan daftar pihak yang telah terdaftar dalam Cortex ya. Jadi ini orang-orang yang memang ketika melakukan pendaftaran NPWP atau melakukan update data atau melakukan pengisian di SPT itu akan muncul pihak terkaitnya seperti ini. Nah, nanti kita geser di sini ya. Ini kan masih ada sambungannya. Seperti itu. Nanti akan terlihat apakah atau siapakah yang akan menjadi PIC. Nanti di sini is PIC. Kalau di sini ada relate taxpayer, kemudian ada relate person ya. Nanti akan kita lihat apa bedanya. Jadi kalau di sini yang menjadi PIC tadi, ya tadi ini kalau contohnya di sini kan beda kan. Kalau tadi kan Raka, kalau di sini mungkin orang lain yang menjadi contoh. Jadi ini hanya contoh saja. Artinya ketika kita ingin PIC itu siapa? Pada kolom ini diperlihatkan siapa pihak yang merupakan PIC yang ditunjuk. Hanya satu PIC yang boleh ditunjuk dan mewakili satu badan. Jadi PIC ini hanya satu di setiap user cortex-nya. Nah, untuk melakukan penggantian PIC ini, jadi untuk penggantian PIC ini ya hanya bisa dilakukan oleh PIC-nya. Masuk ke menu informasi umum, kemudian pilih tombol edit di atas. Jadi ini secara umum, taxpayer general information, informasi umum, kemudian pilih edit. Nah, di menu edit ini kemudian akan ada eh, ketika digulir ke bawah ya, di, di pilihannya itu nanti akan ada relate parties ya, relate parties, kemudian akan ada di submenunya orang yang telah ditunjuk sebagai PSC, siapa yang akan kita tunjuk di dalam PSC, kita pilih edit. Jadi kalau di sini kan ada beberapa orang nih yang memang sudah masuk di dalam kepengurusan katakanlah seperti itu. Nah, kita akan memilih menunjuk PIC yang lain, menunjuk pengganti, ya, PIC pengganti. Artinya di sini sebagai mungkin misalnya sudah berganti kepengurusan ya, sudah berganti kepengurusan, sudah ada akte perubahannya, jadi PIC-nya berubah, ya kita kita tambahkan, kemudian kita pilih dia sebagai PIC dengan memilih tombol tombol edit di sini. Nah, kemudian di sini akan ada beberapa pertanyaan, apakah masuk dalam kepengurusan, kemudian kita klik di sini, is PIC, kita klik untuk memang menunjuk Pak Kurniawan ini sebagai PIC. Ya, kalau misalnya nanti kita tidak ingin dia lagi menjadi PIC, ya itu tinggal dinonaktifkan. Kemudian kita klik tombol save ya. Ini sebelumnya akan ada
pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita pilih. Jadi kita pilih misalnya sebagai pengurus, masukkan nomor HP, email, kemudian juga ada jangka waktu yang kita bisa masukkan dia sebagai PIC tadi. Berikutnya adalah memilih atau menambahkan PIC baru. Jadi kita baru memasukkannya sebagai daftar nama. Jika PIC baru, artinya PIC baru ini belum ada namanya di sini. Belum ada nama-namanya yang ada di dalam daftar pengurus. Nah, seperti itu. Jadi PIC baru yang akan didaftarkan namanya itu belum ada di list related parties. Ya, silakan tekan tombol add. Jadi ini untuk menambahkan orang yang memang tidak ada sebelumnya di dalam kepengurusan. Nah, jika ingin memindahkan PIC ke orang yang namanya sudah ada, kita pilih edit ya. Jadi kalau memang sudah ada di sini, kita pilih edit. Tapi kalau tidak ada, artinya kita menambahkan orang yang baru, kita pilih add. Ini contohnya kita ingin menambahkan orang yang baru, ya kita pilih menu add, maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar. Jadi ini pilih-pilihannya, apakah termasuk dalam pengurus, apakah dia tidak termasuk dalam kepengurusan, kemudian masukkan NPWP-nya ya, ini wajib, kemudian akan memastikan NPWP-nya itu valid atau enggak, kemudian kita pilih sebagai PIC, pilih keluarga negaraan, kemudian masukkan nomor HP-nya, email, kemudian juga ada jangka waktunya. Jadi kalau semuanya sudah kita isi, kita pastikan memang orang yang bersangkutan kita tunjuk sebagai PIC atau sudah menggantikan sebagai PIC di sebuah perusahaan, ya kita pilih save. Itu. Nah, setelah berhasil menambahkan ya atau berhasil mengedit PIC tadi, kemudian nanti kita gulirkan lagi, maksudnya kita pilih lanjut ke ini ya, scroll ke bawah, lalu pilih tekan tombol submit ya, tekan tombol submit. Karena ini kan baru memasukkan nama-namanya untuk memastikan untuk sebagai pengganti PIC kita pilih submit, dan sebagai catatan, ya, orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas akses penuh ke akun Cortex wajib pajak yang dimilikinya atau yang diwakilinya. Jadi ketika dia ditunjuk sebagai PIC, maka dia dapat mengelola seluruh fitur dalam Cortex dan menandatangani segala permohonan yang diajukan. Sementara, ya, pengurus lain yang ada di dalam tadi yang ada nama-namanya itu yang bukan PIC itu harus ditentukan terlebih dahulu batasan otoritasnya oleh PIC. Jadi misalnya dia nanti bisa ditunjuk sebagai pegawai yang bisa hanya membuat atau menandatangani bukti potong saja, atau hanya membuat dan menandatangani SPT masa saja. Nah, itu bisa dilakukan beberapa akses kepada pegawai-pegawai lain yang mungkin bukan sebagai PIC. Jadi kalau PIC dia bisa semuanya, tapi kalau yang bukan PIC atau pegawai tertentu, ya sesuai dengan akses yang diberikan. Seperti itu.